Pendidikan merupakan suatu hal yang mendasar di dalam nilai kehidupan manusia. Pendidikan memiliki peranan yang sangat penting untuk menunjang kehidupan manusia karena pada dasarnya manusia dalam menjalankan kehidupannya tidak lepas dari pendidikan. Mulai dari masa praaksara hingga saat ini di zaman kontemporer, manusia selalu mengandalkan pewarisan ilmu dan pewarisan keahlian dari satu manusia ke manusia yang lainnya, dari satu generasi ke generasi lainnya, guna menghadapi permasalahan yang dihadapi oleh manusia tersebut. Di Indonesia sendiri, pendidikan mendapatkan perhatian yang tinggi di dalam landasan hukum Indonesia. Di dalam pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945, setelah amandemen yang keempat, melantangkan landasan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Pendidikan nasional menjadi elemen penting bagi kemajuan bangsa. Untuk itu, pemerintah harus berusaha mencerdaskan kehidupan bangsa dengan berbagai upaya. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mengartikan pendidikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Pendidikan yang berusaha dibangun oleh negara bukanlah perihal intelektual saja, namun hal-hal lainnya yang dekat dan berguna bagi bangsa. Ki Hajar Dewantara sebagai Bapak Pendidikan Indonesia dengan semboyannya Ingar Sasung Tulada Ing Madya Mangunkarsa Tutuli Handayani mengatakan bahwa di depan memberikan contoh, di tengah-tengah memberikan ide dan prakarsa, di belakang memberikan dorongan. Namun, bagaimana kondisi pendidikan di Indonesia secara aktual? Di dunia internasional, kualitas pendidikan di Indonesia berada pada peringkat ke-64 dari 120 negara di seluruh dunia berdasarkan laporan tahunan UNESCO Education for All Global Monitoring Report 2012. Sedangkan berdasarkan Indeks Perkembangan Pendidikan untuk Semua Education for All Development Index atau EDI, Indonesia berada pada peringkat ke-57 dari 115 negara pada tahun 2015. Dalam laporan terbaru Program Pembangunan PBB tahun 2015, Indonesia menempati posisi 110 dari 187 negara dalam Indeks Pembangunan Manusia atau IPM dengan angka 0,684. Dengan angka itu, Indonesia masih tertinggal dari dua negara tetangga ASEAN, yaitu Malaysia yang menempati peringkat ke-62 dan Singapura yang menempati peringkat ke-11. Indonesia menempati peringkat ke-72 dari 77 negara dalam survei kualitas pendidikan yang dikeluarkan oleh Program for International Student Assessment atau PISA di Paris pada 3 Desember 2019. Data ini menjadikan Indonesia bercokol di peringkat 6 terbawah, masih jauh di bawah negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Brunei Darussalam. Survei PISA menunjukkan rujukan dalam menilai kualitas pendidikan di dunia yang menilai kemampuan membaca, matematika, dan sains. Perbandingan indeks kualitas pendidikan Indonesia dengan negara lain menimbulkan satu pertanyaan mengenai kondisi pendidikan di Indonesia. Apa yang menyebabkan adanya posisi yang secara komparatif lebih rendah dalam kualitas pendidikan di Indonesia dibandingkan dengan negara-negara lain? Nah, menurut Dwi Septiwiharti di dalam artikelnya Postmodernisme dan Pendidikan di Indonesia, ia menguraikan adanya sejumlah permasalahan yang terdapat di dalam sistem pendidikan Indonesia. Pertama, sistem pendidikan yang ada di Indonesia masih mengacu pada kecenderungan kekuasaan politis. Sekarang kita dipaksa untuk mengikuti pendidikan kurikulum yang melahirkan budaya kompetitif dari sistem nilai. Di sekolah, regulasi sudah dikotori oleh kepentingan pribadi atau kelompok yang mengatasnamakan isu kemanusiaan. Bangku-bangku sekolah yang seharusnya diisi oleh nuansa kebebasan berekspresi malah dibungkam oleh kebijakan sepihak dari pihak sekolah yang tidak mempunyai dasar hukum yang kuat. Tujuan pendidikan yang mengacu pada tujuan pembangunan bangsa dan negara juga menuntut konvergensi perilaku, sehingga banyak hal yang original, lateral, dan baru sering dianggap mengganggu keselarasan dan kesesuaian corak kehidupan bangsa. Ini berarti bahwa sistem pendidikan di Indonesia masih bersifat status quo dan terutama memprioritaskan stabilitas dan keseragaman. Terlebih lagi, tujuan pembangunan diidentikan dengan hal-hal yang bersifat fisik atau materi, sehingga pembelajaran dan penguasaan iptek menjadi primadona di semua lembaga pendidikan, sejak tingkat SD sampai perguruan tinggi.
Pendidikan semata-mata merupakan instrumen pembangunan ekonomi, di mana pendidikan hanya dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan lapangan kerja yang ada. Dapat ditambah juga, pendidikan hanya sekedar sebuah proses sosialisasi, dalam arti menginisiasi generasi muda sedemikian rupa hingga dapat menyesuaikan diri dalam lingkungan. Inilah yang beresiko menjadi pelestarian status quo yang statis. Nah, ini dapat dilihat dari statistik yang dirilis oleh PDD IKTI atau Pangkalan Data Pendidikan Tinggi pada tahun 2018 yang menunjukkan adanya kesenjangan besar antara jumlah lulusan IPTEK, Sains, Teknologi, Teknik, dan Matematika dibandingkan dengan lulusan non-IPTEK atau Ilmu Sosial dan Humaniora di Indonesia. Dengan memfokuskan secara disproporsional kepada pembangunan fisik yang dibawa oleh IPTEK, para pelajar di Indonesia pun menjadi kurang terekspos terhadap fenomena-fenomena sosial yang ada di sekitarnya, khususnya yang dibawa melalui arus globalisasi kepada bangsa kita. Wacana-wacana kontemporer mulai dari topik-topik ekonomi seperti NFT dan cryptocurrency hingga topik-topik sosial seperti diskursus gender, ras, dan identitas-identitas lainnya menjadi sesuatu yang tidak tampak di dalam sistem pendidikan di Indonesia. Sebagai contoh, pendidikan seksual yang mengajarkan konsep-konsep penting di dalam masyarakat mengenai relasi gender seperti konsen dan konsep seperti itu hingga saat ini tetap tidak diimplementasikan di dalam kurikulum pendidikan jenjang SD hingga SMA. Ini berbeda dengan sistem pendidikan di negara-negara lain, baik negara-negara barat seperti Amerika Serikat maupun negara-negara timur seperti India yang telah mengimplementasikan sebuah pendidikan yang mengajarkan pengetahuan seputar topik seksual. Nah, kedua, sistem pendidikan di Indonesia masih bersifat cenderung sentralistik. Penerapan sebuah sistem yang homogen dan one size fits all di dalam sistem pendidikan di Indonesia yang dapat dilihat dari penerapan UN paling tidak hingga tahun 2020 dan juga dari ujian-ujian yang tetap dilaksanakan dengan seragam hingga saat ini di jenjang pendidikan SD, SMP, dan SMA memiliki dampak negatif terhadap perkembangan pendidikan di Indonesia yang masing-masing memiliki kebutuhan yang beragam. Sebagai contoh, di beberapa daerah pedalaman dan masyarakat terisolir yang merupakan daerah pedesaan dan perkampungan hutan serta masyarakat nelayan, ditemui suatu kenyataan betapa anak-anak yang seharusnya berada pada jam sekolah justru melakukan kegiatan atau aktivitas kerja semisal bertani, mencari rumput, mengembala, berladang di hutan, serta mencari ikan dan sebagainya. Secara spontan, kita akan menuduh bahwa budaya masyarakat di tempat tersebut kurang mendukung pembangunan pendidikan dengan adanya kebiasaan orang tua untuk mengajak anak-anak mereka masuk hutan, bertani, atau berlayar mencari ikan. Pernyataan tersebut nampaknya mau menunjuk bahwa kebiasaan orang tua mengajak mereka untuk masuk ke hutan, berladang, dan menangkap ikan adalah antitesis tersendiri dari dunia pendidikan yang seharusnya diikuti oleh anak-anak. Antitesis dunia pendidikan bisa diperluas cakupannya menyangkut kebiasaan orang tua nelayan yang mengajak anaknya melaut, kebiasaan orang tua perkotaan yang mengharuskan anaknya bekerja di sektor informal, dan lain-lain. Ketika anak-anak lain sedang menekuni pelajaran di bangku sekolah dengan paket kurikulum yang telah digariskan, anak-anak pedalaman, nelayan, dan juga anak-anak petani justru mengikuti orang tuanya berladang menembus hutan belajar tentang dunia hutan sekitar mereka. Mereka belajar tentang kesuburan tanah, bibit tanaman, tanda-tanda alam, pergantian musim, perpindahan lahan, demi pemulihan kesuburan dan daur alam. Atau anak-anak nelayan yang seperahu dengan bapaknya tentang angin, ombak, kehidupan laut, dan sebagainya. Kita jangan bertanya mengapa mereka tidak bersekolah. Ini soal biaya atau kesempatan kah? Karena sesungguhnya mereka belajar tentang keseharian dengan lingkungan yang terdekat. Persoalan yang real yang mesti dihadapinya, bukan persoalan global yang seringkali jauh dari pikirannya. Ilustrasi di atas sekedar memberikan sebuah gambaran bahwa banyak sekali praktek pendidikan yang diterapkan justru mencerabut anak didik dari akar budayanya, mencerabut juga dari persoalan-persoalan yang semestinya ia pelajari untuk kemudian bersama dicarikan titik solusinya melalui proses yang bernama pendidikan. Kegagalan membentuk hasil pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan lokal sesungguhnya seringkali menghambat keberhasilan agenda pembangunan daerah yang sudah dicanangkan. Hal ini karena, sekali lagi, proses pendidikan yang tidak bersentuhan langsung dengan persoalan kehidupan yang dihadapi oleh anak didik dan masyarakat sekitar. Terakhir, pendidikan di Indonesia kurang melatih masyarakat dalam kemampuan berpikir kritis. Sistem pendidikan di Indonesia
khususnya dalam hal ilmu sosial di tingkat pendidikan dasar, selama ini berpaku pada sejumlah paradigma yang sudah absolut kebenarannya dan tidak terbuka lagi bagi diskusi dan perdebatan. Salah satu paradigma tersebut adalah pemikiran bahwa penjajahan Belanda atas Indonesia terjadi selama 3,5 abad. Seperti yang dikatakan oleh Mario, guru sejarah di salah satu SMA di Bengkulu, meskipun paradigma tersebut kerap menjadi bahan diskusi di tingkat akademisi, pendidikan dasar Indonesia tetap memberlakukan paradigma tersebut sebagai suatu kebenaran yang bersifat objektif, dan karena itu diajarkan sebagai sebuah fakta yang tidak dapat dipertanyakan lagi. Konsekuensi dari sikap yang dogmatis terhadap paradigma tersebut seperti yang diujarkan oleh juru bicara Badan Intelijen Negara, Pawan Hari Purwanto, adalah kurangnya kemampuan masyarakat untuk mempertanyakan konvensi sosial di sekitarnya, dan dari situ berpikir dengan lebih kritis lagi terhadap persoalan-persoalan yang dihadapinya. Kondisi pendidikan tersebut sungguh disayangkan, mengingat komitmen Indonesia terhadap Sustainable Development Goals, termasuk pada SDG keempat, yang menjamin pendidikan berkualitas yang inklusif dan setara guna memberikan kesempatan belajar bagi semua orang. Sebagai konsekuensinya, permasalahan ini juga bersentuhan dengan pelaksanaan poin-poin SDG lainnya yang berkaitan erat dengan sistem pendidikan, khususnya SDG kelima mengenai kesetaraan gender dan ke-8 mengenai pertumbuhan ekonomi. Secara mendasar, pendidikan di Indonesia dapat dikatakan dibangun di atas landasan paradigma filsafat modern yang menekankan pentingnya pokok bahasan atau subject matter pada setiap bidang. Pokok bahasan itu dianggap memiliki kebenaran absolut yang harus diajarkan kepada siswa dari dulu dan seterusnya. Menurut tradisi modern tersebut, pengetahuan lebih merupakan sesuatu yang sudah jadi dan tinggal dipindahkan kepada siswa. Bahkan isi pengetahuan yang akan disampaikan sudah dipilih dan ditentukan oleh penentu kebijakan pendidikan. Akibatnya lebih lanjut, kerancuan dalam filsafat yang digunakan dalam pendidikan di Indonesia membuat pendidikan menjadi sasaran empuk materialisme dan kapitalisme. Salah satu bentuk nyata adalah digolongkannya pendidikan sebagai sebuah usaha terbuka. Hal ini sudah dimulai dengan adanya otonomi di beberapa perguruan tinggi negeri. Kecurigaan yang timbul adalah bahwa pemerintah hendak melepaskan diri dari tanggung jawab membiayai pendidikan di Indonesia. Tentu saja, komersialisasi pendidikan berarti meningkatnya biaya pendidikan yang harus ditanggung oleh rakyat Indonesia. Materialisasi juga mengakibatkan pendidikan lebih mementingkan citra penampakan atau appearance daripada eksistensi atau being. Pendidikan lebih cenderung menampilkan apa yang disebut sebagai pseudo truth dibandingkan dengan truth itu sendiri. Hal ini tampak pada pementingan gengsi kuantitas material dalam pendidikan, misalnya gengsi study tour, bangunan mewah, dan sebagainya. Inilah yang menjadi kritik utama dari postmodernisme terhadap sistem pendidikan Indonesia. Sebagai sebuah gerakan intelektual yang muncul sebagai respons terhadap perkembangan pemikiran modernisme yang mengutamakan rasio, progres, dan kebenaran, postmodernisme menyatakan bahwa apa yang selama ini dianut sebagai norma umum di dalam sistem pendidikan Indonesia, mulai dari penekanan disproporsional kepada MIPA, hingga agenda yang sangat menekankan nilai-nilai tertentu secara dogmatis atas nama kesatuan bangsa, merupakan suatu hal yang harus dipertanyakan lebih lanjut lagi. Ini dikarenakan, seperti yang telah ditunjukkan oleh para pemikir postmodernis dan poststrukturalis, seperti Jacques Derrida dengan dekonstruksinya dan Michel Foucault dengan pemikiran mengenai episteme, apa yang seringkali kita anggap sebagai sesuatu yang objektif dan esensial, sesungguhnya tidak terpisahkan dari relasi kuasa dan konvensi-konvensi sosial yang terdapat dalam masyarakat. Postmodernisme mengkritik secara keras adanya dominasi atas perspektif di dalam pendidikan Indonesia. Seperti yang dikemukakan oleh Jean-François Lyotard, seorang pemikir postmodernis, keberadaan sebuah paradigma yang stabil dan tetap di dalam sebuah sistem pendidikan, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, pemikiran bahwa Belanda telah menjajah Indonesia selama 3,5 abad, adalah sebuah metanarasi, yaitu upaya untuk menjelaskan realitas sosial dengan satu cara atau sistem saja. Padahal realitas sosial jauh lebih kompleks dari penjelasan itu. Terlebih lagi, pengutamaan satu narasi ini dapat membawa kepada otoritarianisme di dalam pendidikan Indonesia, sehingga tidak memungkinkan adanya dialog dalam masyarakat. Selain itu, postmodernisme juga mengkritik sikap seragam dan sentralistik di dalam sistem pendidikan Indonesia. Di dalam pemikirannya, Jacques Derrida menyatakan sebuah konsep yang disebut sebagai the other, atau yang menandakan subjek lain selain dari diri kita sendiri yang memiliki keberagaman. Dengan melaksanakan sebuah sistem yang sentralistik dan seragam terhadap sekelompok orang,
Sesungguhnya kita telah melakukan suatu hal yang disebut sebagai othering atau mengatribusikan orang-orang lain dengan karakteristik-karakteristik tertentu tanpa menghiraukan perspektif orang-orang tersebut dan dari situ mengobjektifikasi mereka. Di dalam konteks pendidikan Indonesia, ini berarti sistem pendidikan yang saat ini dijalankan mengasumsikan kesamaan di dalam masyarakat Indonesia dalam hal kebutuhan dan metode pembelajaran, sehingga menghiraukan kenyataan-kenyataan lokal termasuk di dalamnya nilai dan budaya lokal tradisional yang selama ini mengalami marginalisasi. Padahal seharusnya setiap daerah, bahkan setiap sekolah diberi keleluasaan untuk mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan keadaan daerah masing-masing dan kemampuan peserta didik yang ada. Bagi postmodernisme, ilmu pengetahuan tidaklah objektif tetapi subjektif dan interpretasi dari manusia itu sendiri, sehingga kebenarannya adalah relatif. Ini dapat dilihat dari kasus pendidikan agama yang terdapat di Indonesia. Kontroversi mengenai pendidikan agama terjadi antara kelompok pro dan kontra mengenai posisi agama dan pendidikan agama di dalam tata kenegaraan. Kelompok pendukung menginginkan agar pendidikan agama diatur oleh negara dan menjadi pelajaran wajib di sekolah. Kelompok yang tidak mendukung berkehendak agar pelajaran agama tidak perlu diatur oleh negara. Kontroversi itu berulang-ulang dalam setiap pembahasan mengenai undang-undang pendidikan. Sejauh ini, sejak awal hadirnya bangsa ini, peraturan tetap menegaskan bahwa pendidikan agama adalah pelajaran wajib di sekolah. Siswa memiliki hak untuk mendapatkan pelajaran agama yang diberikan oleh guru agama yang seagama dengannya. Artinya yang Muslim mendapatkan pelajaran agama Islam, yang Kristen mendapatkan pelajaran agama Kristen dan seterusnya. Yang membuat hal ini menjadi rumit adalah karena tidak semua sekolah bersedia menjalankan prinsip ini. Ada sekolah negeri yang hanya menyediakan satu pelajaran agama kepada semua siswa, padahal siswa di sekolah itu memiliki keragaman agama. Masih banyak sekolah, khususnya sekolah swasta, yang diselenggarakan oleh kelompok atau komunitas agama yang hanya memberikan pelajaran agama sesuai dengan kekhasannya. Secara lebih eksplisit lagi, banyak sekolah swasta Kristen dan Katolik, khususnya di daerah mayoritas Islam, hanya memberikan pelajaran agama Kristen atau Katolik kepada para siswanya, termasuk siswa Muslim. Hal ini menyebabkan banyak protes dan kontroversi di kalangan tertentu di dalam masyarakat. Salah satu contoh adalah di Pulau Flores yang dikenal sebagai salah satunya Pulau Katolik. Agama Katolik menjadi mayoritas di wilayah ini. Ia juga disebut di dalam perjalanan sejarah yang khas, di mana dominasi agama Katolik dalam aneka aspek kehidupan masyarakatnya, khususnya lagi dalam masyarakat pendidikan sangatlah dominan. Ini menyebabkan keterbatasan pengetahuan mengenai keberagaman yang selama ini hanya terfokus pada satu perspektif saja. Ini tentunya akan menghasilkan keterbatasan pengetahuan mengenai keberagaman yang hanya terfokus pada satu perspektif saja. Ini juga akan berpengaruh pada penerimaan kita terhadap perspektif yang lain karena tidak adanya referensi. Dan ini juga akan berdampak pada kurangnya dialog antar pendapat. Dari situ, kemudian dapat dikatakan bahwa pendidikan yang baik berdasarkan postmodernisme adalah sebuah pendidikan yang pertama, melatih kemampuan dalam berpikir kritis, 2, menekankan dialog antar pemikiran dan perspektif-perspektif alih-alih menegakkan satu paradigma secara absolut, dan 3, bersifat terdesentralisasi atau disesuaikan dengan kebutuhan lokal. Pertama, melatih kemampuan berpikir kritis. Melatih kemampuan berpikir kritis berarti pendidikan di dalam Indonesia seharusnya tidak dilaksanakan dengan memaparkan sebuah perspektif atau cara pandang dalam proses pembelajaran sebagai suatu sudut pandang yang tidak dapat dipertanyakan lagi. Justru sebaliknya, pelajar seharusnya diberikan kesempatan untuk memformulasi sebuah jawaban dan penjelasan yang original berdasarkan pengamatan dan rasionalitas mereka. Di dalam pembelajaran matematika misalnya, pelajar dapat lebih dibebaskan dengan mengembangkan cara mereka sendiri dalam menyelesaikan permasalahan matematis, alih-alih ditekankan kepada salah satu cara saja. Di dalam hal ilmu sosial, kemampuan berpikir kritis ini dapat diasah dengan meminta pendapat dari pelajar terlebih dahulu mengenai suatu permasalahan sosial sebelum lebih jauh lagi memberikan mereka penjelasan mengenai permasalahan sosial tersebut. Ini perlu dilakukan guna menghindari apa yang disebut oleh Ralph Dobelli dalam bukunya The Art of Thinking Clearly sebagai show of knowledge atau ilusi dari pengetahuan yang didapatkan melalui menghafal. Pengetahuan sejati justru didapatkan bukan dari menghafal saja, melainkan dengan memahami, yang dapat dilakukan dengan memikirkan dengan mendalam realitas yang dihadapi oleh pelajar. Dengan melatih kemampuan untuk berpikir kritis dalam sistem pendidikan,
Kita secara konsekuen juga mengembangkan kemampuan problem solving dari para pelajar. Dengan memberikan kesempatan bagi pelajar untuk mendekati suatu permasalahan secara mandiri, kita secara tidak langsung membiasakan para pelajar untuk menghadapi persoalan, dan dari situ, seperti yang dikemukakan oleh Bell Hooks, melatih respons daripada pelajar terhadap permasalahan. Terlebih lagi, melatih kemampuan berpikir kritis juga mengembangkan sebuah rasa otonomi di dalam para pelajar. Pembelajaran yang bersifat lebih independen dan memberikan penekanan terhadap pembuatan keputusan berfungsi dalam mengsubjektifikasi para pelajar dan melatih mereka sebagai para agen otonom. Ini pun menjadi penting di dalam masyarakat berdemokrasi yang berjalan atas dasar otonomi masyarakat. Salah satu cara di mana sistem pendidikan di Indonesia ini dapat ditanamkan pemikiran kritis, selain dengan mengubah pendekatan cara belajar yang telah dijelaskan sebelumnya, adalah dengan menambahkan mata pelajaran yang dapat membantu proses pemikiran kritis ini, seperti kelas pengantar terhadap filsafat dan juga pendidikan dasar. Ini telah diterapkan di sejumlah sekolah di negara-negara seperti Amerika Serikat, di mana ilmu logika dan filsafat menjadi mata pelajaran yang dapat diambil oleh para siswa SMA di sana. Seperti yang diargumentasikan oleh Lulang di dalam artikel ilmiahnya, The Role of Psychological Inquiry in Helping Students Engage in Learning, pembelajaran logika dan filsafat di ranah pendidikan dasar dapat meningkatkan kemampuan berpikir, berargumentasi, dan menulis dari para pelajar. Pengembangan kemampuan berpikir kritis dalam sistem pendidikan ini pada akhirnya menjadi dasar bagi berjalannya SDG secara keseluruhan. Karena semua SDGs, mulai dari penanganan kemiskinan hingga kerjasama dalam mencapai tujuan, memerlukan terlebih dahulu adanya sebuah aktor atau masyarakat yang berkualitas untuk menjalankan tujuan-tujuan tersebut. Kedua, dialog antar pendapat. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, salah satu aspek dari postmodernisme yang tidak dapat dihiraukan adalah penolakannya terhadap narasi, ide, konsep, dan paradigma yang bersifat absolut. Salah satu cara ini dapat dilakukan tentunya adalah dengan memperkenalkan berbagai suara dan pendapat di dalam diskursus sosial. Di dalam konteks pendidikan di Indonesia, ini berarti mengajarkan kepada para pelajar perspektif-perspektif yang sebelumnya tidak tersorot di dalam masyarakat Indonesia, seperti perspektif agama-agama, ras, dan gender yang tidak menempati posisi mayoritas. Sebagai contoh, kajian mengenai gender dan kesetaraan gender jika dibandingkan dengan negara-negara lain, khususnya negara-negara barat, bukanlah sesuatu yang tertanam di dalam kesadaran publik Indonesia. Indonesia masih menjadi tempat di mana perkawinan muda masih terjadi secara luas di tengah masyarakat. Dengan 273.300 wanita di bawah umur 8 tahun menikah di Pulau Jawa sendiri pada tahun 2018. Ini ditambah dengan statistik yang menunjukkan bahwa wanita dibayar 23% lebih rendah dari pria di Indonesia pada tahun 2020, dan juga dari berbagai komentar mengenai budaya patriarkis di dalam masyarakat Indonesia seperti yang dikemukakan oleh Ade Irma Sakinal dan Desi Hasanah Siti di dalam artikel mereka menyoroti budaya patriarki di Indonesia, menunjukkan bahwa perspektif feminisme dan kesetaraan gender masih merupakan perspektif yang marginal dan ditutupi oleh hegemoni perspektif patriarkis. Dalam mengatasi permasalahan marginalisasi perspektif ini, institusi pendidikan di Indonesia seperti sekolah dan universitas dapat menekankan penyorotan perspektif-perspektif gender tersebut dalam sebuah proses pembelajaran. Ini dapat dilakukan mulai dari melakukan pendekatan pedagogis yang lebih setara dan mengajar, seperti contohnya memberikan kesempatan bagi pelajar wanita untuk menyuarakan pendapat mereka pada satu persoalan yang dibahas di satu kelas, hingga penanaman perspektif-perspektif tersebut melalui pembentukan mata pelajaran baru di dalam kurikulum. Ini sesungguhnya sudah dilakukan oleh sejumlah negara seperti Amerika Serikat dan Britania, di mana pendidikan seksual yang mengajarkan konsep-konsep penting seperti peran gender dan konsensus dalam melakukan hubungan menjadi bagian dasar dari kurikulum mereka. Dialog ini pada akhirnya dapat membantu kita dalam sungguh-sungguh mencapai SDGs, khususnya SDG poin keempat mengenai kesetaraan gender, yang dapat dicapai salah satunya melalui dialog terbuka mengenai realitas gender yang dapat difasilitasi oleh sistem pendidikan di Indonesia. Terakhir, pendidikan yang terdesentralisasi. Selain dari pemikiran kritis dan dialog antar pendapat, postmodernisme juga menyarankan suatu sistem pendidikan yang lebih terdesentralisasi di Indonesia. Ini artinya pendidikan di dalam Indonesia seharusnya lebih disesuaikan kepada kebutuhan lokal dari masing-masing daerah atau bahkan masing-masing subjek pelajar.
Meskipun tentunya kita masih memerlukan sebuah sistem pendidikan yang seragam, tetap diperlukan guna mencapai efisiensi dalam menjangkau sebanyak-banyaknya pelajar. Kita tetap tidak dapat mengasumsikan kesamaan dari kondisi pelajar yang menjadi subjek dari sistem pendidikan. Seseorang yang tinggal di wilayah perkotaan seperti di Jakarta tentunya memiliki fasilitas, peluang, dan kondisi sosial yang berbeda dari seseorang yang tinggal di wilayah terpencil seperti di perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalimantan. Ketidaksamaan ini dapat terlihat jelas pada pembelajaran jarak jauh yang diberlakukan dalam berbagai jenjang pendidikan akibat pandemi COVID-19. Pelajar yang tinggal di wilayah pedalaman dirugikan secara disproporsional melalui kebijakan ini karena kesulitan mereka dalam mendapatkan akses terhadap sinyal yang baik. Salah satu hal yang dapat dilakukan dalam hal ini berdasarkan paradigma postmodern adalah dengan mengakui the otherness atau perbedaan dan kemajemukan dari kondisi para pelajar yang dapat menghasilkan suatu kebijakan PJJ atau pembelajaran jarak jauh yang disesuaikan dengan kondisi pelajar, di mana pelajar yang tinggal di tempat dengan jaringan nirkabel yang kurang baik dapat diberikan kesempatan untuk berkuliah secara langsung, tentunya dengan disertai standar dan prosedur-prosedur dalam mengantisipasi COVID-19. Penerapan sistem pendidikan yang lebih terdesentralisasi juga dapat membantu kita dalam mencapai SDG ke-10, yaitu pengurangan kesenjangan, yang dalam konteks ini dapat dicapai melalui penyesuaian sistem pendidikan untuk mengurangi jumlah pelajaran yang dirugikan. Paradigma postmodern adalah pluralitas bahwa kenyataan itu dibangun di atas realitas yang kompleks. Hal ini berbanding lurus dengan karakteristik kehidupan kita di dalam berbangsa yang berdimensi multikultural. Oleh sebab itu, gagasan mengenai pendidikan multikultural atau pendidikan berbasis realitas sosial mampu diimplementasikan dalam praktik-praktik pendidikan dan tidak sekedar berada dalam tataran teoritis utopis semata. Artinya, pendidikan seharusnya berbasis pada kebudayaan masing-masing bangsa, sehingga pendidikan berorientasi pada pembentukan karakter. Sebab, pendidikan bukan sekedar upaya penyampaian pengetahuan kepada peserta didik, tetapi juga sebuah upaya menyampaikan nilai. Keberhasilan sebuah pendidikan tidak hanya terukur dari tingkat kemampuan peserta didik pada ranah kognitif semata-mata, tetapi juga terukur dari ranah lain yang tidak dapat diabaikan, yaitu ranah afektif dan psikomotorik. Tujuan pendidikan tertinggi adalah pembentukan manusia seutuhnya. Pendidikan adalah sebuah proses humanisasi atau memanusiakan manusia. Oleh sebab itu, bagi postmodernisme, evaluasi pendidikan tidak diukur dengan angka-angka mutlak seperti lewat ujian nasional yang dijadikan satu-satunya standar kelulusan. Potensi lain pada diri anak atau peserta didik juga seharusnya dihargai agar mereka bisa berkembang secara optimal sebagai manusia seutuhnya.